A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubika min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Silakan Ustaz Salman, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita segala-galanya. Salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua nanti di hari qiyamah mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Irfan dan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang kami muliakan, Majelis Ta'lim Calgary ya Pak Irfan namanya. Semoga semua kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi. Saya ini orang Medan, bapak-bapak ibu-ibu ya. Tinggal di Parung Bogor sekarang. Sekolah di Medan di pesantren Mustafawiyah Mandailing Natal, kemudian lanjutkan ke Madrasah Saulatiyah Makkah Al-Mukarramah, kemudian ambil S2 di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat. Kegiatan saya sekarang mengaji anak-anak santri kita di pesantren Ruhama Al-Fajar. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, kita hari ini masih dalam suasana Muharram mengkaji sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita ini mengajarkan banyak sunnah. Kalau kita kelompokkan itu ada tiga, kita bilangnya tiga ini. Pertama akidah atau iman, ya. Kedua ibadah, ketiga akhlak, gitu ya. Ketiga akhlak. Nah, yang sudah sangat populer dan betul-betul umat kita ini mengamalkannya itu akidah dan ibadah. Ya, alhamdulillah di Jakarta sebut saja begitu ya, atau di kota-kota besar lainnya atau di kampung-kampung kita juga. Orang sudah semakin rajin sholat. Azan sudah mulai terdengar 5 kali sehari semalam di masjid musola kita masing-masing. Menunjukkan betapa antusias masyarakat tentang akidah dan ibadah luar biasa. Kalaupun kita menjadi misalnya ustadz, pertanyaan masyarakat yang paling banyak itu ya di wilayah akidah dan di wilayah ibadah. Ya. Nah, hari ini kita, karena saya yakin betul Majelis Ta'lim Calgary ini sudah fokus dan perhatian betul terhadap akidah dan ibadahnya, saya ingin mengajak kita semua jalan-jalan ke sunnah yang paling indah yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Sunnah inilah yang menjadi penyebab terbesar mudahnya Nabi berdakwah. Bayangkan Bapak Ibu ya, 23 tahun Nabi berhasil membawa kejahiliahan Mekah, Madinah menjadi alam yang sangat modern sekali. Ya. Kemudian sunnah terindah ini ketika dicontoh oleh siapapun akan membawa dia menjadi orang yang paling bahagia, menjadi orang yang paling berhasil dalam hidupnya. Bahkan negara kita Indonesia diberi oleh Allah rezeki diislamkan oleh orang-orang atau tokoh-tokoh yang aplikasinya terhadap sunnah terindah maksimal.
Maka negara Republik Indonesia ini diislamkan tanpa ada pertumpahan darah, tanpa ada peperangan digelar. Karena apa? Karena para tokoh pembawa agama Islam ke negara kesatuan Republik Indonesia ini atau ke Nusantara secara keseluruhan adalah orang-orang yang akhlaknya confirm mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya pada pagi ini saya ingin mengajak kita semua melihat betapa indahnya sunnah ini, ya, gitu ya. Kalau bisa kita amalkan, alhamdulillah. Kita kasih satu contoh cerita yang sering Bapak Ibu dengar. Saya yakin malah ini sunnah atau ini cerita sudah Bapak Ibu dengar sejak masih Bapak Ibu kecil. Saya mendengarkan cerita ini sejak saya masih kelas 3 SD. Namun saya harus terus terang, sampai umur saya sekarang 38 tahun, saya belum bisa menyontoh sunnah ini. Apa itu? Satu hari Nabi Muhammad SAW ya berangkat sholat ke Masjid Nabawi, gitu kan? Di pertengahan jalan Nabi diludahi oleh anak muda yang beragama Yahudi. Gitu ya. Nabi diludahi oleh anak muda yang beragama Yahudi. Yang hebatnya, saat Nabi diludahi, Nabi sama sekali tidak merespon dengan marah. Bahkan Nabi SAW ketika ludah itu mengenai dirinya, dia lihat ternyata anak muda ada di atas pokok kayu. Nabi sambil mengucapkan zikir kepada Allah SWT, terus melanjutkan perjalanannya menuju masjid. Pemuda ini heran. Ya, pemuda ini heran. Hari berikutnya atau sholat berikutnya, peristiwa ini terjadi lagi. Hari berikutnya, peristiwa ini terjadi lagi. Namun setelah 3 kali pun, Nabi Muhammad SAW diludahi oleh anak muda yang sama, sedikit pun Nabi tidak menunjukkan wajah yang marah. Sedikit pun Nabi tidak menunjukkan wajah yang marah. Seandainya berhenti di sini saja pun cerita itu, mustahil rasanya bisa saya amalkan. Ya. Karena saya kalau diludahi orang, saya tempeleng 17 kali, itu orang yang ludahi. Walau sedang pakai kopiah saya, walau sedang pakai jubah saya, walau dikenal orang, saya alumni Mekah. Kenapa? Karena saya harus terpaksa mengatakan ke Rasulullah SAW. Tidak mampu saya Rasulullah mencontoh itu. Saya lebih baik ditugaskan tahajud 4.000 rakaat. Saya lebih baik ditugaskan mengkhatamkan Al-Quran 17 kali sehari semalam. Saya lebih baik ditugaskan berhaji bertiap tahun. Saya lebih menerima tantangan sholat berjamaah tepat waktu. Saya lebih menerima tantangan memanjangkan jenggot saya atau menghitamkan jidat saya atau berjubah setiap hari daripada harus menerima tantangan dari Nabi Muhammad SAW. Diludahi, tapi tidak marah. Sekali lagi cerita ini sudah saya tahu sejak saya kecil. Namun saya selalu bilang tadi, belum bisa saya amalkan. Dan lebih menggodanya cerita ini, dia Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berhenti hanya sekedar tidak marah setelah 3 kali diludahi. Ya, hari keempat yang ludahi nggak ada. Nabi tanya anak tongkrongannya, di mana anak muda yang biasa ngeludahi aku itu? Anak tongkrongannya sambil heran jawab, dia sakit Muhammad. Allah, besarnya jiwa Nabi kita ini. Ini entah kapan bisa kita contoh, ya. Bapak, Ibu, semua yang mendengarkan kita di majelis ini, pikirkan baik-baik ini ya, kapan ini bisa kita contoh. Jangan hanya sekedar mensujudkan kepala, jangan hanya sekedar merukukkan badan, jangan hanya sekedar berucap Alhamdulillah istighfar berkali-kali, namun seperti yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, Al-Quran sudah tinggal di leher mereka, gitu ya. Al-Quran tinggal di leher mereka. Kalau kata Nabi Muhammad SAW, Islam hanya jadi merek mereka. Islam hanya jadi tumpangan hidup mereka. Mereka tidak membawa Islam ke darah daging mereka. Nah, ini yang terjadi sekarang. Tapi bukan berarti sesudah ini yang penting berbudi pekerti namun tak sholat. Salah ya Bapak Ibu ya. Tadi harus dipahami bahwa saya meyakini jamaah ini akidahnya sudah baik, ibadahnya sudah baik. Saya ingin mengajak kita jalan-jalan agar sunnah terindah ini
harus beriring sama dengan akidah, dengan ibadah, sehingga kesempurnaan agama ini bisa dilihat dari aktivitas kita sehari-hari. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu sakit, Pak, misalnya saya bisa saja, Pak, nggak membalas ketika diludahi, karena yang meludahi mungkin Jenderal Tito Karnavian misalnya, karena yang meludahi saya mungkin preman Tanah Abang, siapa itu ya, John Kay misalnya gitu kan. Ya nggak berani aku meludahi. Kenapa? Karena nggak berani aku ngelawan. Kenapa? Kalau kulawan modar aku dibikin ya kan. Tiba-tiba hari keempat kita dengar yang meludahi kita sakit. Apa respon kita? Kalau aku orang Medan, mampus kau. Kalau bisa mati aja kau. Dia bilang gitu kan. Tapi Nabi Muhammad SAW, ketika dia mendengar yang meludahinya sakit, ya Allah, dia beli obat, dia beli makanan, pergi dia ke rumahnya, dia jenguk itu orang ludahi. Dia bilang, semoga kau cepat sembuh. Masya Allah, tabarakallah. Sampai si anak muda Yahudi ini terheran-heran, Muhammad, kau kan orang yang keludahi 3 hari yang lalu berturut-turut. Kenapa justru kau yang datang menjengukku? Sementara sahabatku yang mendukung aku meludahimu, satu pun belum yang sampai di sini. Apa yang terjadi? Akhirnya si anak muda ini masuk Islam, memeluk agama Islam, beriman bersyahadat kepada Rasulullah SAW. Akhlak seperti inilah yang sebenarnya saat ini agak jauh dari kita umat Islamnya. Sekarang umat Islam dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Merasa kalau agama ini dihina. Padahal kita harus introspeksi diri kembali, melihat ke dalam lagi, supaya kita tidak salah dalam bertindak. Nah, itu tadi contoh sunnah akhlak Rasulullah SAW. Nanti Bapak Ibu bisa simpulkan akhlak apa yang ada di cerita itu, kan gitu ya. Saya kasih lagi satu cerita untuk kita semua. Nanti saya akan memberikan Bapak Ibu beberapa cerita lah ya. Karena kami saat di Mekah, guru-guru kami saat belajar sirah Nabawi, mereka suka betul mengambil i'tibar dari cerita yang terjadi di masa Nabi. Satu hari, Nabi sedang nongkrong bersama para sahabat di Masjid Nabawi. Karena Nabi itu hobinya nongkrong bersama sahabat, tapi nongkrongnya membicarakan perkara agama. Itu bedanya sama orang nongkrong zaman sekarang ya. Saat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya nongkrong di Masjid Nabawi, tiba-tiba ada datang orang tak dikenal dari perawakannya ini Badui, nah, gitu. Dan memang dicek di riwayatnya dia memang seorang Arab Badui. Karena dia datang dari jauh, mungkin capek, mungkin lelah, dia buka resleting celananya, dia kencing. Ternyata wilayah yang dia kencingi itu adalah sudah masuk di dalam Masjid Nabawi. Zaman dahulu di masa Nabi kan masjid tidak serapi di zaman kita sekarang. Sehingga ada pembeda antara gedung lain dan masjid itu. Pada waktu itu nggak ada. Sahabat yang hebat yang sudah dididik Nabi langsung itu ketika melihat Masjid Nabawi dikencingi, saya kira respon mereka sama dengan saya kalau saya juga melihat itu ya Pak. Menarik pedangnya ingin membunuh ini si Badui. Tapi lihatlah Nabi Muhammad SAW. Dia bilang kepada sahabatnya, tak masukkan pedangnya lagi. Saya ini kalau sudah mempelajari sunnah akhlak Nabi, ya, saya kadang-kadang bingung sama Nabi ini. Bingung kenapa? Ya kalau saya paling bisa saya lakukan, saya suruh sahabat saya diem, saya akan berdiri, saya akan panggil itu anak muda, Bapak, kalau mau buang air kecil, buang air besar, ayo saya antar ke toilet, Pak. Tapi Nabi enggak, Pak. Nabi, ya Allah, dalam betul analisa Nabi tentang akhlak. Karena orang saat buang air kecil di pertengahan jalan, itu kalau dihentikan nggak enak. Itu kalau dihentikan nggak bagus buat kesehatan. Maka Nabi Muhammad SAW membiarkan dia sampai selesai buang air kecil. Kemudian baru si anak muda Badui ini menegur Nabi Muhammad SAW dengan bahasa gaya orang Batak. Oi, kalian ada yang tahu nggak siapa di sini yang namanya Muhammad? Orang Arab Badui itu kan lebih kasar dari orang Batak, Pak. Kalau Bapak pernah bersahabat sama orang Batak itu ya sesopan-sopannya oktavnya udah 3 atau 4 malahan gitu ya. Kalau ibarat di teknik vokal itu paling sopan kita bisa. Jadi saya justru dulu kalau dulu nih awal-awal saya merantau, ini orang Sunda ini kok hemat kali sih suara aja ini.
Ini orang Jogja ini bisa ngomong lebih kenceng lagi sih. Tapi setelah saya paham, oh memang mereka sopan santunnya seperti itu. Kita di tanah Batak seperti ini gitu ya. Jadi orang Arab Badui ini, oi, ada yang tahu nggak di mana namanya Muhammad? Gimana nggak kesel sahabat ya Pak ya? Udahlah dia ngencingi masjid, terus ngegertak pula, sendirian ngegertak gitu kan. Persis orang Batak lah kayak aku juga, walaupun gitu di mana kan ngegertak aja kerja kita. Akhirnya untung ada nabi di situ ya, ada nabi. Kalau ini nabi nggak ada di sini nih, ini anak Badui mati nih udah. Mati pasti. Tapi karena ada nabi kita yang mulia nih ya Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban Muhammad, kata dia terhadap Arab Badui itu ya. Ketika dia digertak atau dipanggil dengan gaya bahasa yang kasar sekali, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi sudah melihat dia kencing ini, si Arab Badui kencing di masjid, masih mampu mengkontrol ego dan nafsu atau amarahnya, menjawab dengan istilah ahlan wa sahlan, menjawab dengan istilah kata-kata yang paling lembut, yang layak diucapkan untuk lawan bicara. Ana Muhammad, saya Muhammad. Ya Allah, itu ya. Ini indah sekali nih akhlak ini. Anda ini bisa kita amalkan, indah. Kembali Islam ini mulia. Anda ini bisa kita amalkan, kembali Islam ini memimpin dunia ini. Anda ini bisa kita amalkan, Allah, Allah, Allah. Amerika, Eropa, Afrika itu cepat kita Islamkan. Andai kita bisa kembali menunjukkan akhlak ini. Ya kan? Saya ada sahabat saya baru saja nelpon saya. Saya bilang sahabat saya walaupun dia sudah jauh lebih tua dari saya. Anaknya sudah usia 21 tahun. Ya, anaknya sudah usia 21 tahun, menikah. Saya lupa ini apakah anaknya yang masuk Kristen atau menantunya. Tapi yang menjadi PR besar bagi saya sebagai seorang yang belajar ilmu agama apa? Setelah kita tanya kenapa dia pengen masuk Kristen, jawabannya sederhana. Saya lihat orang Islam itu terlalu arogan, Ustadz. Oh ya sudah. Nanti kalau kamu bisa beri saya kesempatan, saya pengen ngobrol supaya saya kenalkan kepada kau sisi betapa Islam ini sangat lemah lembut, sisi betapa Islam ini sangat penyayang, pengasih, pemaaf, rendah hati. Cuman sampai hari ini saya belum diberi kesempatan untuk membuat dia membuka mata bahwa Islam itu tidak seperti yang dia tahu. Nah, apa yang ingin saya sampaikan lagi? Lihatlah betapa indahnya dua kisah tadi. Andai bisa kita amalkan, andai bisa kita amalkan, maka kemuliaan Islam ini akan kembali mentereng. Maka Islam akan dihormati di mana-mana. Namun sayangnya, umat Islam sendiri pun menganggap kalau kita mengalah terus, menganggap kalau kita diam terus, kita akan tertindas, kita akan bla 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 bla. Mereka ini lupa bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat berdakwah di kota Mekah ditempeleng, disiram pakai kotoran onta. Dia punya bodyguard sekelas Hamzah yang kalau Hamzah ditugaskan untuk membantai orang-orang yang nempeleng Nabi ini selesai hari itu juga. Namun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan mereka. Bahkan Jibril alaihissalam pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika beberapa orang Quraisy ingin menimpakan batu besar ke Nabi Muhammad SAW, itu Jibril sudah mengatakan, kalau kau izinkan dibunuh mereka ini semua, akan dikirimkan oleh Allah Israel sekarang dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabi hijrah ke Taif, Bapak pasti tahu kan? Ketika Nabi hijrah ke Taif, sesampainya di Taif, apa yang didapatkan oleh Nabi? Nabi dilempari, Nabi dicaci, Nabi dimaki, dilempar pakai batu, dilempar pakai kotoran hewan, dilempar pakai kotoran manusia. Jibril datang Pak, menawarkan bantuan. Muhammad, kalau kau ridho, kami akan timpakan 2 bukit terbesar di wilayah ini. Tapi apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Jibril, enggak usah. Mereka belum kenal saya. Nanti kalau sudah kenal saya, mereka akan mengikuti saya. Kalaupun bukan mereka yang mengikuti saya, nanti anak cucu mereka akan masuk Islam sesudah mengenal Islam ini dengan baik. Allah, Allah, Allah. Coba kalau saya nabinya waktu itu, Pak. Nabinya saya waktu itu. Jibril turun. Salman, kita apakan nih umat Taif? Kau sikat aja, kau hajar aja lah. Kau apakan juga boleh. Kita akan bilang gitu kan? Apa pula kita tunggu-tunggu lagi. Memang udah. Bayangkan dilemparnya. Nabi lo dilempar. Nabi lo dicaci. Nabi dicaci maki dilempar. Tapi Nabi bilang nggak usah. Mereka belum kenal saya, Jibril. Nanti kalau udah kenal saya,
mereka akan bisa mengikuti agama ini. Luar biasa, Pak. 10 tahun kemudian, kampung Taif masuk Islam. Semuanya. Semuanya. 10 tahun kemudian, kampung Taif masuk Islam semuanya. 26 provokator, penggerak demo, dan pelempar Nabi pada waktu peristiwa ini, menghadap Nabi Muhammad SAW ke Madinah, meminta maaf ke Nabi Muhammad SAW, meminta agar syahadat mereka diterima, meminta agar mereka diajari tentang Islam dengan sebaik-baiknya. Sebulan sesudah mereka diajari Nabi tentang Islam di Masjid Nabawi, mereka dikembalikan ke Taif. Dan di Taif mereka dakwahkan Islam ke seluruh penjuru Taif. Akhirnya tak ada satu orang pun yang kafir di Taif sampai hari ini. Nah, itu hebatnya Nabi dalam berdakwah, ya kan? Nah, itu ya. Coba lihat tadi, si Badu yang kita ceritakan di masjid tadi. Sesudah ditegur oleh Nabi dengan baik, saya Muhammad. Oh, Pak Muhammad. Baru mulai dia coba agak lembut ngomongnya. Pak Muhammad, ada orang datang ke kampung aku, bilang kau ini Muhammad, bilang kalau kau ini seorang Rasul utusan Tuhan, mengatakan kalau kau ini membawa agama baru, namanya Islam, kalau aku sholat, kalau aku puasa, kalau aku zakat, kalau aku haji, aku akan masuk surga. Betul nggak itu kau yang bilang? Betul Pak, kata. Kalau begitu Muhammad, dengarkanlah ucapan syahadatku, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Dan Muhammad, aku minta izin, ajari aku tentang Islam ini secara simpel. Nanti aku mau pulang ke kampung, akan kuislamkan orang sekampung. Nabi Muhammad SAW mengajari anak muda Badui ini tentang Islam, kemudian pulang ke kampungnya, sampainya di kampungnya, diislamkannya seluruh kampungnya. Hebat betul Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ambil cerita-cerita seperti ini, dan kita publish kembali, kita ceritakan kembali, kita rekam kembali ke benak sanubari generasi-generasi muslim, terutama yang di SD, SMP, terutama yang masih TK, SD, SMP, SMA, ini akan membuat kembali Islam ini mentereng, akan membuat Islam ini kembali disegani, akan membuat Islam ini kembali dihormati oleh siapapun, termasuk oleh orang yang paling benci terhadap agama ini. Nah, gitu ya. Maka di pertemuan kita pertama ini, saya mengajak kita semua agar menjadi duta sunnah terindah ini. Gitu ya. Dimanapun kita berada. Kita harus punya rasa tanggung jawab bahwa saya harus mereferensiasikan bahwa Nabi Muhammad itu orang baik, bahwa Nabi Muhammad itu pemaaf, bahwa Nabi Muhammad itu penyayang, bahwa Nabi Muhammad itu rendah hati, bahwa Nabi Muhammad SAW bukan tipikal orang yang pemarah, bukan tipikal pembunuh, bukan tipikal orang yang memaksakan kehendaknya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita bisa melakukan ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di tengah-tengah para sahabatnya, para sahabatku, nanti kalian akan cemburu kepada beberapa orang. Para sahabat bilang, pasti mereka yang rajin tahajudnya, bukan. Pasti mereka yang rajin sholat, bukan. Pasti mereka yang rajin zikir, bukan. Mereka adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, gitu kata Rasulullah SAW. Orang yang paling baik akhlaknya nanti di surga akan membuat orang lain cemburu. Kenapa? Karena betapa indahnya pesona surga yang didapatkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah SWT dalam Al-Quran bilang, orang-orang yang berakhlak, terutama di surah Al-Imran itu disebutkan apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ada surga seluas langit dan bumi disiapkan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwanya? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu kan akhlak semua itu, Pak. Yunfiquna fis sarra'i wad dharra', mampu memberikan rasa kepedulian terhadap sesama walau dia sendiri pun sedang membutuhkan atau dia sendiri sedang berkecukupan. Yang kedua, kazimin al-ghaidha, orang yang mampu menahan amarahnya, menahan dendamnya. Wal 'afina 'anil nas, dan kemudian orang-orang yang mampu memberikan maaf kepada orang lain. Diberikan apa? Surga seluas langit dan bumi. Bayangkan kalau kau punya surga seluas langit dan bumi, enak kali, Pak. Ya kan? Enak kali lah. Kita punya rumah di Bintaro seluas 1000 meter aja udah sombong kali perasaan kita. Ini nanti kita akan diberi orang apa? Surga seluas langit dan bumi. Bagi siapa? Orang yang peduli walau saat dia sendiri membutuhkan. Orang yang mampu menahan amarah walau dia mampu membalaskan amarah itu. Orang yang mampu memberikan maaf kepada siapapun. Nah, ini di surah Al-Imran, kalau saya salah ayat 133, 134, 135. Silakan Bapak Ibu buka ya.
Nah, itu saja mungkin dulu yang bisa saya sampaikan ke Majelis Taklim Calgary ini. Semoga bermanfaat. Saya silahkan ke Pak Irfan supaya memandu ada pertanyaan atau ada sharing dari sahabat-sahabat kita yang lain. Silakan Pak Irfan. Jazakallah khairan Ustaz, sangat atas kajiannya. Ya, tentu ini sangat berarti sekali ya, terutama memang bagi masyarakat di Calgary ini ya, di mana kita dari hari ke hari ini bertemu dengan kebanyakan besar dari kalangan non-Muslim ya. Jadi sangat penting sekali kita menjadi istilahnya duta sunnah terindah ya tadi istilah Ustadz ya. Ya. Betul. Jazakallah khairan Ustadz. Bagaimana Calgary ada pertanyaan mungkin bisa angkat tangan atau kalau nanti Ivan urutkannya sekarang ini Mbak Linda tadi yang pertama, kemudian ada Mbak Yulini. Mungkin Mbak Linda dulu ya bertanya. Jazakallah khairan. Ustaz, silakan Mbak Linda. Assalamualaikum Ustadz Salman. Ketemu lagi kita. Waalaikumsalam. Iya Bu, ahlan wa sahlan wa marhaba. Saya cuma mau sharing aja mengenai akhlak Rasulullah ya. Jadi baru-baru ini saya kan ada apa namanya cleaning bisnis ya. Kemudian terus kru saya dapat komplain lah dari klien saya. Nah terus kru saya itu kalau kita ya mestinya kan Bu gimana nih gini-gini. Ini dia langsung, hey Herlinda, I think this is not worth it. Oh, the customer is abuse me, bla 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 bla, satu halaman saya tuh kayaknya dimaki-maki sama dia. Terus saya cuman ini alhamdulillah nih udah belajar dengan Bang Dame nih temannya Ustadz Salman ya. Jadi coba aplikasikan. Saya cuman bilang assalamualaikum, just do the best. I'm not feeling well. Kebetulan saya memang lagi sakit waktu itu. Terus saya bilang kalau saya bisa saya akan bantu kamu nyelesain. Udah. Terus dia mulai calm down lah. Dia bilang oke, Linda. Tapi at least saya dapat training dong sebelum saya dapat kerjaan ini bla bla bla, tapi udah nggak sebanyak awalnya lagi dia gitu. Nah jadi emang kalau kita kasih apa namanya kasih yang lebih baik, kasih apa tuh namanya tadi Ustadz saya lupa. Perilaku yang lebih baik lah ya. Perilaku yang lebih baik kita nggak bales dia gitu, walaupun saya tahu itu sebenarnya kan dia kru saya, harusnya dia respect sama saya gitu loh. Malah dia betul lama-lama dia malah berbalik. Tapi ini sebenarnya saya dulu kayak orang Batak lah, temperamental. Kalau ada yang begituin saya langsung saya hajar, saya tempilin 17 kali. Tapi dengan belajarnya itu lama-lama dan keyakinan kita ya bahwa perilaku kita yang baik itu insya Allah ya Allah selalu inilah melindungi kita lah gitu loh. Yang dulu-dulunya saya tuh nggak percaya kayak gitu. Wah kalau kita makin halus kita makin ditindas sama orang gitu loh. Tapi ternyata ya di akhir enggak lah. Insya Allah ya. Enggak, betul. Saya sedikit respon sama pernyataan Bu Linda ini. Saya ini lama bekerja di bidang jasa. Lama saya bekerja di jasa. Jasanya adalah pelayanan jamaah haji dan umroh. Nah, gitu kan. Di mana sabdanya klien itu tidak pernah salah. Kalau klien salah kembali ke pasal pertama, dia tidak salah. Betul. Nah, gitu. Nah, saya alhamdulillah Ibu ya, ini tahadus bin ni'mah. Saya pernah mengalami ditempeleng jamaah, tapi ketika pipi kanan ditempeleng, saya kasih pipi kiri satu lagi. Justru setelah saya berperilaku seperti itu, ini jamaah yang paling saya minta maaf dan sebagainya, akhirnya akrab sekali sama saya, gitu kan. Nah, perjalanan saya menjadi seorang tour guide haji di Mekah dan Umroh menghantarkan saya sampai dipercaya membawa Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan beberapa menterinya. Artinya gini ya, artinya seperti itu tadi. Seorang bila mengalah, dia tidak akan kalah, dia jadi pemenangnya. You are the winners, ya kan? Pasti. Nah, cuma hanya saja kita butuh sedikit mundur beberapa langkah, menahan emosi, menahan ego. Tadi apalagi dia karyawan saya loh, dia marah-marah sama saya sekarang. Nggak perlu kita respon ya, tapi kita berikan, kita kasih feedback yang baik.
kita balas dengan perilaku yang baik, bahasa yang sopan. Akhirnya nanti apa? Karyawan kita ini makin pinter, loyalnya semakin hebat sama kita. Nah, itu kan. Jadi dimanapun ini kalau kita sampaikan ajaran seperti ini sangat universal, diterima oleh siapapun. Ini bukan hanya bukan omdo, ini memang benar di mana-mana itu kemenangan selalu dipegang oleh orang-orang yang berani mengalah, orang-orang yang berani menahan amarahnya. Terima kasih, Bu Linda. Mbak Yulini tadi sudah bertanya. Ya, nanti setelah Mbak Yulini ada pertanyaan dari Pak Suryo. Silakan Mbak Yulini. Assalamualaikum Pak Ustadz Salman. Terima kasih tadi sudah mendengarkan tausiah materi tentang sunnah Rasulullah. Nah, ini saya punya pertanyaan berhubungan dengan usaha kita untuk melaksanakan sunnah Rasulullah. Cuma saya nggak tahu apakah yang saya tanyakan ini ada dalam rangkuman sunnah Rasulullah atau tidak. Jadi mengenai adab menyampaikan empati kita berduka cita kepada non-Muslim. Jadi hari ini kemarin tuh kami baru kehilangan sahabat di Jakarta. Sesama ini dari teman kuliah dulu. Terus karena dia non-Muslim, dan di Facebook saya posting semacam status gitu, berduka cita. Terus saya tulis rest in peace, terus ya sebutkan berduka cita, terus menyatakan bela sungkawa, semacam penghiburan gitu ya. Nah terus saya sempat menanyakan teman saya di Bandung, bagaimana pendapat mereka tentang itu. Terus mereka kasih pendapat memang sebaiknya jangan rest in peace, karena rest in peace macam mendoakan mereka meninggal dalam keadaan tenang. Kita tidak tahu kan, padahal. Terus saya berargumen, itu saya pikir pernyataan yang general sekali, sebagai empati, ya kan? Jadi kita, nah terus mereka malah menyarankan sebut saja innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena artinya kan segala sesuatu kembali kepada Allah. Tapi di dalam pikiran saya malah itu lebih Islami. Makanya saya bingung. Jadi kebetulan ini ada kesempatan dengan Pak Ustadz, saya mau menanyakan tentang itu, bagaimana adab Rasulullah, yang memang ada kisah tentang Rasulullah yang berkenaan dengan berbela sungkawa terhadap orang yang bukan beragama Islam, gitu ya? Ya. Baik. Ada hadis yang sahih. Ya, ini sering kita baca hadis ini, tapi perawinya saya lupa. Nanti bisa saya kabarkan ke Pak Irfan kalau nanti supaya di-share gitu ya. Kalau perawinya saya lupa. Lewat lagi-lagi Nabi sedang duduk-duduk di halaman rumahnya. Tiba-tiba lewat jenazah sedang diangkat gitu. Dibawa oleh satu kelompok. Nabi berdiri memberikan empati terhadap jenazah yang lewat tadi kan gitu ya. Para sahabat heran, ikut berdiri tapi berargumen. Ya Rasulullah, dia itu kan Yahudi. Nah, gitu ya. Ya Rasulullah, dia itu kan Yahudi. Mau itu ya. Apa jawab Nabi? Jawab Nabi begini, apakah tidak cukup alasan kita bahwa dia manusia untuk kita saling menghormati, apalagi dia sudah menuju ke peristirahatan terakhirnya? Nah, kira-kira begitu sabda Nabi SAW. Ya. Jadi Nabi berbela sungkawa terhadap orang yang tidak beragama Islam. Ya. Bahkan Nabi berdiri saat jenazah itu lewat. Itu kan Bapak bisa kebayang nggak sih Donald Trump berdiri hormat terhadap Barack Obama misalnya saat ini, atau siapa yang Bapak tahu yang saling membenci, tiba-tiba saat dia meninggal dia berdiri dan hormat. Itu hanya Nabi yang lakukan.
Nabi itu benar-benar dihimpit dan disiksa, dicaci, dimaki oleh orang Yahudi di Madinah. Tapi saat jenazah mereka lewat di depan Rasulullah SAW, dia menunjukkan respek, empati yang tinggi sekali. Yang membuat semua orang Yahudi terpesona dengan akhlak Rasulullah SAW ini. Ya, jadi dia berdiri. Dan ketika dibantah oleh para sahabatnya, dia memberikan alasan yang cukup kuat. Dia kan juga sama-sama manusia, maka kita selayaknya memberikan penghormatan, apalagi dia sedang menuju ke peristirahatan terakhir. Kira-kira begitu sabda Rasulullah SAW. Nah, ketika rest in peace tadi dibilangnya, ya itu kalaupun ibu tulis tidak ada masalah di situ ya. Kenapa tidak ada masalah? Karena itu hanya sekedar lip service dari kita sebagai umat Islam yang punya sahabat orang non-Muslim. Wah, sah-sah saja ya. Sah-sah saja. Saya punya sahabat orang Yehwa, saya punya sahabat orang Kristen, saya punya sahabat Katolik, saya punya sahabat Bunda, Hindu, dan lain sebagainya. Ya, kalau dia menikah, saya doakan semoga pernikahanmu bahagia. Kalau ada ayahnya meninggal, semoga yang pergi bahagia dan yang tinggal tidak terlalu berduka. Sering saya ucapkan itu. Tapi kan itu namanya persahabatan. Menjaga hubungan baik kita antara sesama manusia itu jauh lebih penting daripada sekedar memperdebatkan ini doa nggak sampai atau apa dan lain sebagainya. Ya, kalau memang kita mendoakan orang yang tidak beragama Islam, ya tidak akan mungkin sampai. Mau kita doakan bagaimanapun, mau kita tulis rest in peace itu beberapa kali pun, tidak akan sampai. Tetapi karena kita punya keyakinan itu tidak sampai, tetap kita tulis untuk menunjukkan empati kita. Ini sahabat saya kuliah loh ini. Nah, gitu kan. Nggak apa-apa, bagus malah. Bagus. Dan itu yang mulai. Dan hal-hal seperti ini dulu yang membuat nenek moyang kita cepat memeluk agama Islam saat para wali songo berdakwah ke pelosok-pelosok negeri ini. Kan wali-wali songo dulu berdakwah ke pelosok negeri, ada orang meninggal, masih agama Hindu. Didatangi oleh wali songo, diucapkan bela sungkawa kepada mereka, sehingga si orang Nusantara ini respect terhadap wali-wali ini. Besok pagi dia ngobrol, besok paginya si wali ini kan rata-rata keturunan habaib dari Yaman kan, mereka rata-rata kaya dan pedagang. Nah, besok pagi dia bawa pisang goreng, dia bawa nangka, dia bawa kacang tanah apa. Pak, mohon maaf, saya hanya bisa bantu ini supaya nanti acara makan-makannya lebih bervariasi. Itu yang dilakukan oleh mereka dulu. Ya. Sekarang kita ini banyak sekali perdebatan. Sering saya ditanya juga hal-hal seperti ini. Bahkan ada yang menanyakan, ayah saya itu masih Kristen, Ustaz Salman. Kalau dia meninggal boleh nggak saya doakan? Ya silahkan doakan, nggak apa-apa. Tapi katanya nggak sampai, Ustaz. Nggak usah pikirkan sampai atau enggak. Kau hanya sekedar menunjukkan ke kakak-kakakmu, ke abang-abangmu yang belum Islam, bahwa kau sebagai anak yang sudah beragama Islam tetap mendoakan ayahmu. Nah, itu lebih baik. Kenapa? Memancing respon positif dari kakak beradik dia yang masih beragama lama, ya, agama asli dengan agama ayahnya. Nah, hal-hal seperti ini tidak perlu terlalu terlalu kaku kita, dan tidak perlu diperdebatkan. Boleh nggak rest in peace itu ya? Silakan, semoga bahagia kau di sana. Silakan, nggak apa-apa. Dan itu sekali lagi landasan dasar kita lakukan empati kita, respect kita karena dia sahabat saya. Dan doa itu tidak akan pernah sampai, Bu ya, karena tidak ada jalurnya gitu loh. Bluetooth-nya nggak nyambung, Wi-Fi-nya, password-nya nggak nyambung. Ya, mau ibu klik beberapa kali pun itu Wi-Fi name-nya, kan password-nya ibu nggak tahu password-nya kan, nggak bisa. Password-nya nggak sama. Jadi silakan diklik saja itu, tapi tidak akan pernah sampai. Tapi klikan itu menunjukkan respon kita yang positif, empati, respect kita terhadap sahabat kita. Terima kasih, Ibu. Jazakallah. Ya, terima kasih Pak Salman. Berikutnya Pak Suryo. Pak Suryo mungkin bisa ini bicara langsung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya gini, sampai kondisi seperti apa kita itu harus tetap bersabar, dalam arti kita mencontoh akhlak dari baginda Rasul ya. Kondisi seperti apa gitu. Karena baginda Rasul juga berperang, dan
Saya juga pernah dengar cerita dulu, kalau nggak salah ya, pemuda Yahudi yang dibunuh atau dibunuh karena mereka sekelompok, karena mereka mempermalukan seorang muslimah di muka umum. Kalau nggak salah pada waktu itu skirtnya yang diinjak terus akhirnya terbuka gitu kan, tersingkap terbuka, akhirnya dia malu gitu, akhirnya kemudian itu dibunuh. Salah. Terus kalau misalnya memang kalau kita mencontoh akhlak dari baginda Rasul, mungkin tingkat perceraian di keluarga Muslim itu akan sedikit ya, karena kita masing-masing akan saling memaafkan terus gitu loh. Apa yang dibuat oleh pasangan kita akan selalu memaafkan, pasti akan sedikit tingkat perceraian. Tapi baginda Rasul juga pernah punya mencontohkan, dia juga bercerai juga dengan istrinya gitu. Jadi pertanyaannya tadi sampai kondisi seberapa kita bisa, dan kita harus misalnya berbuat atau bertindak sama tadi kayak baginda Rasul, kan dia juga berperang gitu. Itu saja mungkin. Jazakallah. Oh iya, Masya Allah, tabarakallah ya. Saya jawabnya begini, kita presentasikan saja akhlak dan ketegasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan dia berdakwah. Boleh dari dia lahir sampai dia meninggal, boleh dari dia sejak berdakwah sampai dia meninggal. Nanti boleh dikonfirmkan ke ustadz yang lain ya. Nabi menggunakan pendekatan akhlak dalam dakwah itu hampir di angka 98%. Ya, hanya 2% Nabi melakukan ketegasan seperti yang diceritakan tadi ya, tentang anak-anak perempuan yang berjualan di pasar Yahudi, itu Nabi nggak ada di situ. Kalau Nabi ada itu nggak terjadi. Itu analisa kita ya Pak ya. Itu kan yang terjadi di situ antar para sahabat dan orang Yahudi. Akhirnya mereka saling membunuh di situ. Analisa kita, kalau seandainya perkara ini diceritakan dulu ke Nabi, ini ada solusi lain. Ya, tapi sayangnya, ya namanya seperti yang saya bilang tadi ya, yang mampu meneladani tenangnya emosi Nabi itu hanya 36 orang yang disebut sebagai sabiqun al-awwalun. Ya. Jadi sahabat yang benar-benar tenang merespon masalah itu, 36 orang dari Mekah sabiqun al-awwalun, boleh disebut 12 orang dari muhajirin, mereka-mereka yang berbai'ah pertama dan kedua saat menjumpai Rasulullah SAW di Mekah. Ini boleh dipelajari satu persatu, pendekatan apapun kita pakai, ini orang-orang yang paling tenang di antara para sahabatnya. Nanti yang mempelajari ini pasti mengetahui. Tapi ada 120.000 orang sahabat lain ya, yang saya tidak boleh menyepelekan sahabat yang kejadian ini, hanya saja ketika kita bicara akhlak Nabi, apalagi kontrol emosi Nabi, memang tidak semua yang bisa, kalangan sahabat pun ya. Maka para pembelajar sirah Nabi mengatakan, andai ini peristiwa diceritakan dulu ke Nabi, semua sama-sama menahan, ini tidak akan terjadi pertumpahan darah di peristiwa yang Bapak sampaikan tadi. Nah, gitu. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, peperangan ada, ya, peperangan ada. Ada terjadi peperangan, tapi jangan disebutkan peperangan ini seolah-olah membolehkan kita marah. Kenapa? Karena peperangan Nabi adalah peperangan yang paling terindah di dunia, Pak. Ya. Terindah di dunia. 28 kali dia memimpin peperangan, dia hanya pernah membunuh sekali. Itu pun karena terdesak, kalau dia tidak bunuh, dia akan mati. Saya tanya, tolong kasih saya satu jenderal yang memimpin peperangan, dalam perangnya dia hanya membunuh sekali. Gitu ya. Itu nggak ada kita temui, Pak. Jenderal, jangan jenderal yang di dalam gudang atau jenderal yang di dalam tank, tapi jenderal yang memang sparring dia di tengah-tengah perangnya. Oh, kalau Bapak kita ini, Bapak Ibu mempelajari perang Nabi, kalau benar-benar didalami dengan baik, justru yang terlihat di sana keindahan akhlak Nabi. Jenderal perang mana yang mampu menahan nafsunya, marahnya? Lihat, ini sahih nih cerita ini ya. Nabi lagi istirahat, tiba-tiba ada orang kafir mengancam Nabi dengan pedang. Muhammad, siapa yang bisa membantu kau saat ini? Itu pedang itu udah di leher Nabi.
Nabi dengan sangat kuat mengatakan Allah, membuat si kafir bergetar, tangannya jatuh pedangnya. Diambil sama Nabi pedang ini. Ini lihat keindahan akhlak Nabi di perang gitu ya. Karena saya tadi diajak cerita perang, kita ajak lagi melihat keindahan akhlak Nabi di perang ya. Jadi ketika mempelajari perang Nabi, jangan yang terbayang seperti perang di zaman sekarang yang ngerudal orang nggak bersalah apa. Wah, indah kali. Jadi Nabi ambil pedang itu kemudian diarahkan ke lehernya si kafir. Kalau kau sekarang siapa yang bisa bantu kau? Nggak bisa jawab itu kafir. Ditebas nggak sama Nabi, Pak? Enggak, Pak. Diminta sama Nabi masuk Islam, nggak mau dia. Coba yang indahnya akhlak Nabi. Enggak ditebas. Kemudian, yaudah kalau kau masuk Islam, nggak mau aku Muhammad. Kalau aku Nabi, aku tebas itu dah. Udah dimaafkan sekali, nggak mau pula dia masuk Islam kan? Ya kita tebas aja udah. Tapi Nabi kasih pulang. Aku cuma bisa janji sama kau kuceritakan ke anak cucuku bahwa akhlak kau baik. Udah itu aja yang bisa kuceritakan. Kata si kafir ini. Dikasih sama Nabi pedangnya dia pulang. Oh, itu perang Nabi, ya Pak ya. Nabi SAW dikhianati oleh Bani Quraisyah dalam peperangan Khandaq, ya kan? Dikhianati oleh Bani Quraisyah. Yang perjanjian jelasnya siapapun yang berkhianat harus dihukum mati. Oh, itu ya. Luar biasa Pak Nabi. Ketika perjanjian hukuman mati itu memang layak untuk dieksekusi, yang dieksekusi Nabi paling 2 atau 3% dari perjanjian. Yang lainnya disuruh pulang, keluar dari Bani Quraisyah, diantar ke tempat teraman yang mereka tuju, membawa harta yang mereka bisa bawa. Itu keindahan akhlak Rasulullah SAW. Bayangkan jenderal mana yang mampu menunjukkan akhlak saat dalam berkecamuknya perang. Itu hanya jenderal besar yang bernama Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita cerita perangnya, ya yang ada di sana akhlak lagi. Keren Nabi kita itu luar biasa, Pak. Ya, hebat betul, mampu. Nabi peperangan Badar atau Uhud, Nabi punya sahabat di masa jahiliyah. Saya Abul Bukhturi kalau nggak salah saya namanya. Nanti boleh WA saya siapa namanya itu ya. Abul Bukhturi namanya. Nabi bilang sama sahabat gini, kalau nanti di tengah-tengah pasukan ada Abul Bakhtar, jangan kalian bunuh. Itu kerennya Nabi. Si Abul Bakhtar ini sering membantu Nabi, tapi nggak mau masuk Islam. Rupanya benar Pak, ada di pasukan kafir Quraisy Mekah Abul Bakhtar. Itu luar biasa. Nabi bisa membuat sebuah pengecualian. Jangan bunuh Abul Bakhtar. Dan para sahabat patuh betul terhadap perintah itu. Hanya saja Abul Bakhtar meminta, kalau begitu jangan bunuh juga ini, jangan bunuh juga ini, jangan terlalu banyak nanti yang terjadi sahabat yang mati kan karena kebaikan Abul Bakhtar tidak bisa dijaminkan ke yang lain. Kalau Abul Bakhtar, tidak usah kita ajak sparring, Bapak istirahat saja. Sudah diajaknya nego seperti itu, namun Abul Bakhtar enggan. Nah itu ya. Ada lagi cerita-cerita yang sangat banyak. Kita bisa ungkap betapa indahnya akhlak Nabi Muhammad SAW saat berperang sekalipun. Saya cerita dulu yang saya alami sendiri, Pak. Saya di sini bikin pesantren. Loh, ada orang yang nggak setuju bikin pesantren. Bawa golok ke sini. Apa saya lawan gitu? Kalau cuma golok mah kita lawan pakai golok nggak bisa ya kan? Kita suruh digerebek sama santri semua udah chaos itu si preman yang. Tapi saya ingat di kepala saya akhlak Rasulullah SAW. Nggak boleh. Pak, daripada kita pakai golok, ayo makan dulu kita di saung pesantren. Nanti kita ngobrol, Bapak maunya apa. Masya Allah itu preman sekarang ngejaga pesantren. Ikut ngaji di pesantren sekarang. Ikut ngaji di pesantren. Hari Minggu kemarin datang, setiap hari Minggu di sini pengajian subuh, datang, Ustaz, aku minta kopiah putih. Rasanya udah lama saya pakai kopiah hitam. Kayaknya saya mau ikut kayak Ustaz pakai kopiah putih. Oh, baik. Bapak datang pekan depan. Saya cari kopiah-kopiah di warung pesantren. Nggak ada yang pas ukurannya. Dia kepalanya nomor 6, di warung pesantren ada nomor 5 dan 4. Insya Allah pekan depan saya kasih. Coba, itu datang ke saya bawa golok, mengaku kalau tanah pesantren tanah dia, dibawa suratnya berperkara. Saya bilang, nggak apa-apa Pak, nanti saya selesaikan. Pak Lurah bilang, Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz bilang dipenjarakan hari ini polisi datang. Jangan Pak Lurah, saya di sini mau berdakwah. Dia tetangga saya nggak mau berantem sama tetangga. Pak Ustadz, Pak Lurahnya bilang gitu. Nggak apa-apa Pak Ustadz, itu haknya Ustadz, gini. Enggak Pak.
Tahu nggak Bapak berapa yang harus saya bayar ke dia? 170 juta rupiah. Saya harus kasih uang ke dia supaya dia diam. Saya kasih. Dia bilang, bodoh kali kau Salman, itu tanah kau, bukan tanah dia. Waduh. Semua sahabat saya bilang, enggak, nanti kalian lihat bahwa saya tidak bodoh. Nanti kau akan lihat bahwa saya tidak bodoh. Rasa kedekatan dengan tetangga itu tidak bisa dibayar dengan 170 juta kawan. Oh, sekarang Masya Allah. Dan itu bukan sekali dua kali terjadi, Pak. Saya beli tanah untuk jalan masuk pesantren. Kira-kira 8 tahun yang lalu. Si pemilik tanah ini datang lagi, Ustadz, diukur balik dah tanah ini. Ternyata setelah saya turap karena di pinggir kali, tanah itu makin luas jatuhnya sudah diukur lagi. Apa yang terjadi? Pak Ustadz, sisanya ini masih tanah saya. Dan dia klaim yang di depan sehingga tidak bisa masuk kita. Nah, dia bilang apa? Ustadz harus bayar 3 juta per meter. Waduh, Pak, di sini tanah kan masih 500.000. Ya udah kalau nggak bayar macam. Akhirnya teman-teman ini udah, kita bawa perkara. Jangan. Ayo nego lagi kita. Nego 2 juta. Nego lagi kita 1,5 juta. Saya nego lagi sendiri. Ustadz, saya mentok di 1,5 juta. Kalau Ustadz bayar, ayo kita berdamai. Ya udahlah Pak, saya bayar 1,5 juta per meter. Per meter 18 apa 19 meter. Ya udah ya Pak, kita tanda tangan bareng-bareng, dipanggil dulu RT lagi apa semua. Bayar. Semua sahabat saya bilang, bodoh ente Salman, itu kan tanah ente. Ini ada suratnya. Udah. Ya salah saya bilang. Ini persis di samping pesantren. Kalau dia kita lawan, kita sampai kapan kita bisa dijaga polisi? Sampai kapan kita bisa jaga tentara? Sampai kapan kita bisa di-backup oleh Pak Lurah? Gitu. Tapi kalau yang kita sentuh adalah hatinya dia dengan maunya dia justru yang jaga pesantren kita ini. Sekarang apa? Oh, sekarang Pak Ustadz, apa kabar? Menyapa saya. Dia yang jaga pesantren kita ini. Kita bikin kios persis depan rumahnya, dia bantu. Ini buahnya akhlak. Jadi kalau ditanya sampai di batas mana? Wah, kalau ya saya bilang, saya jawabannya sesungguhnya akhlak itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Yang ada kemampuan kita. Ada batasnya. Maka seharusnya sebagai orang Islam yang minimal 34 kali menaruhkan kepala yang paling egois ini lebih rendah dari pantat kita, mohon maaf agak kasar, harus mampu mengupgrade terus nilai akhlak kita setinggi-tingginya. Sehingga semua jenis permusuhan orang dengan kita selesaikan dengan akhlak. Tapi sekali lagi, saya juga baru pura-pura bisanya itu. Karena ada kepentingan lain saya bisa. Kadang-kadang saya kalah juga, Pak. Ya, saya bukan orang yang mampu mencontoh akhlak Nabi. Masih sangat jauh saya dengan akhlak Rasulullah SAW. Namun, saat-saat saya baca strateginya, teruslah kemampuan kita sehingga keindahan Islam yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam hidupnya atau yang dilukiskan Allah dalam Al-Quran mampu kita representasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Pak Suryo. Saya serahkan ke Pak Irfan kembali. Ustaz. Ya, ada pertanyaan lain dari ibu-ibu atau bapak-bapak? Mungkin kita sekarang sudah masuk pukul 8 waktu maghrib. Di sini waktu maghrib Pak Salman, Ustaz Salman. Oh, Masya Allah. Di sini jam 9 pagi, Mas. Di sini pagi-pagi ya. Ya. Mungkin kita ada satu pertanyaan terakhir, mungkin masih sempat insya Allah. Ya, kalau misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak ada pertanyaan. Ya. Karena masih dalam batas 10 menit, belum iqomahnya. Kalau tidak ada, mungkin Pak Ustadz, pertanyaan dari moderator boleh juga ya. boleh Pak. Kalau ini mungkin masalah ini ya, bagaimana untuk mendidik, maksudnya melatih mendidik akhlak kita sendiri gitu loh ya. Jadi kita mendengarkan tadi, wah akhlaknya tuh bagaimana ya, sangat terkesan. Terus bagaimana misalnya tips-tipsnya gitu loh, practical step yang bisa kita lakukan gitu untuk mendidik akhlak kita atau istilahnya apa ya, saya kan tidak tahu mengcultivate ya mungkin tahu ya istilahnya ya ingin mendidik akhlak kita bagaimana caranya? Baik. Pertama Pak, saya bicara dulu secara general ya, siapapun bisa melakukannya. Tahanlah semua emosi. Ya.
Itu sangat mudah. Jadi saat Bapak marah, tahan. Itu pertama ya. Saat ada dendam, maafkan. Kalau Bapak Irfan atau siapapun yang mulai hari ini SMS orang yang masih Bapak dendam, kawan aku udah maafkan kau. Kalau Bapak tunda sampai 1 jam kemudian, berarti gagal. Sekarang nih, selesai pengajian, buka nomor handphonenya, bilang, kawan, aku Salman nih, mohon maaf ya atas segala kesalahan. Adapun yang kemarin-kemarin antara aku sama kau, aku anggap aku juga udah maafkan aku kawan. Langsung. Karena kalau ditunggu, dia digoda terus oleh syaitan. Nah, itu atau hal lain. Saya pengen beli Mercedes-Benz, saya tahan, saya beli Pios saja. Nah, itu tahan, semua keinginan kita ditahan. Saya pengen beli Fortuner, saya beli Avanza saja. Itu menahan semua ya. Saya pengen beli baju yang harga 2 juta, saya tahan, saya beli yang 300 saja. Ini ajaran ini siapapun bisa melakukan sehingga kita lebih baik akhlaknya. Jadi menahan semua keinginan kita. Kita downgrade semua. Egonya ditahan juga ya maksudnya? Iya, ditahan. Misalnya Bapak di kantor didebat oleh bawahan Bapak gitu ya. Tapi Bapak pilih bahasa yang lebih sopan supaya dia tidak terlalu tertekan karena Bapak adalah atasannya. Gitu kan? Itu cara untuk siapapun ingin menurunkan keakuannya dan meninggikan bahwa dia adalah manusia yang sama dengan yang lainnya. Tapi agama kita ini punya terapi yang luar biasa dahsyat. Terapinya Pak sebenarnya sholat 5 waktu. Ya. Tapi sholat 5 waktu yang standar operasional prosedurnya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, jangan sholat-sholatan gitu ya. Sholat yang benar-benar dinikmati. Terutama saat kita sujud, kita tak sadar betul bahwa yang kita letakkan adalah kepala kita. Yang sedang kita angkat adalah bagian terkotor di dalam tubuh kita yang kita keluarkan dari situ. Itu kan mengajari betul bahwa inilah kita loh gitu loh. Ya, kemuliaan kita ini ditaruh oleh Allah SWT di tanah ya gitu ya. Dan itu luar biasa dan kalau kita renungkan itu baik-baik itu akan mampu meleburkan semua kesombongan kita. Kemudian agama kita ini ada terapi lain, baca Al-Qur'an. Orang yang rajin baca Al-Qur'an tapi baca Qur'annya pelan-pelan. Jangan baca Al-Qur'an Yasin wal Qur'an hakim al-kamil mustaqim tanzil aziz. Jangan gitu. Baca Qur'an pelan-pelan. Yasin wal Qur'anil hakim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Gitu. Baca dia nikmati betul. Ketika Bapak Ibu menikmati bacaan Al-Qur'an ini akan mampu meluruskan kembali darah-darah yang sudah dikuasai oleh syaitan di dalam tubuh kita. Apalagi kalau Bapak membacanya pelan, menikmati, kemudian baca artinya. Habis itu setan-setan yang ibarat. Masya Allah. Ketiga, terapinya lebih bagus lagi, zikirlah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya. Jadi gabung dua-duanya antara menahan ego, menahan amarah, menahan semua keinginan, zikir, sholat, baca Quran, insya Allah step slow but sure, sedikit tapi pasti, insya Allah akhlak kita akan digeser oleh Allah SWT lebih dekat dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Pak Irfan. Mungkin minta doa penutupnya dibimbing oleh Pak Ustadz. Baik, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil hal ya muqallibal qulub. Tsabbit qulubana ala ta'atika wa ala dinika ya rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas semua yang salah. Semoga yang baik bisa kita amalkan dan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala.
yang tidak baik tolong ditinggalkan karena itu kekurangan ilmu saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya pamit ya Bapak Ibu ya. Jazakallah khairan, Pak Ustadz. Jazakallah khairan. Jazakumullah khairan juga untuk ibu-ibu, bapak-bapak pengajian. Terima kasih telah bergabung dengan acara kita hari ini. Insyaallah. Barakallahu fikum. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.